Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita masuk pada pasal yang terakhir dari kitab kita, Daruratul Ihtimam bis Sunnatin Nabawiyah, yaitu faslun fi raddi syubuhatin uthirat haula al-ihtimam bis sunnah. Pasal tentang bantahan terhadap syubhat-syubhat yang disebarkan sekitar masalah mementingkan sunnah. Qala Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah, الشبهات إلى تثار حول العناية التامة بإحياء السنن ونشرها بين صفوف المسلمين تختلف باختلاف أغراض المثيرين. Syubhat-syubhat yang disebarkan sekitar masalah mementingkan sunnah, mementingkan untuk menghidupkan sunnah dan menyebarkan sunnah, banyak merata di kalangan kaum muslimin dan berbeda-beda tujuannya. Biikhtilafi aghradil muthirin, sesuai dengan maksud-maksud mereka yang menyebarkan syubhat itu sendiri. yakni berbeda-beda syubhatnya sesuai dengan berbeda-beda tujuan mereka. Walladhi ya'nina hahuna tilka syubuhat al-masbughah bis-sibghah al-islamiyah. Sedangkan yang berkait dengan kita atau yang akan kita maksud adalah syubhat-syubhat yang dituangkan tetapi dengan tuangan Islam atau atas nama Islam. Yani zuran, tentunya dengan kedustaan. Idh khuturatuha a'zam. Karena syubhat yang di atas namakan Islam tentunya bahayanya lebih besar.
Subhat-subhat yang tidak mengatasnamakan Islam banyak. Seperti subhat-subhat dari Yahudi, dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Mereka menyatakan bahwa kalau kamu begini begitu maka akibatnya begini begitu. Urusan-urusan masalah duniawi. Kalau kamu beriman dengan takdir kamu akan terbelakang. Itu syubhat. Kalau kamu mempercayai takdir nanti gak semangat. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Bicarakan perkara-perkara yang jelek kalau beriman dengan rukun iman. Itu syubhat yang tidak dibungkus dengan keislaman. Tetapi yang lebih mengerikan dan lebih banyak menipu adalah syubhat-syubhat yang disebar tetapi di atas namakan Islam, bahkan di atas namakan syariat Islam atau di atas namakan kaidah-kaidah Islam. Secara dusta tentu ini. Wal fitnah biha asyaddu mimma siwaha. Fitnah dengan syubhat sejenis ini lebih besar dari fitnah yang ditimbulkan dengan syubhat-syubhat lain. Fa min tilka syubahi qauluhum. Di antara syubhat-syubhat tersebut adalah ucapan mereka yang banyak menyebar di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan kita sendiri. Yaitu kalimat mereka, inna dina yanqasimu ila usulin wa furu'. Bahwa agama ini terdiri dari usul dan furu'. Wal wajib nahtammu bil usul. Maka yang wajib bagi kita untuk mementingkan yang usul. Wa nada'al ihtimam bil furu'. Dan kita gak perlu mementingkan yang furu'. Lihat syubhat yang kelihatannya sepintas kalimat yang biasa, ternyata itu kalimat yang azimah, kalimat yang banyak mencegah manusia untuk melaksanakan sunnah. Setiap kita berbicara sunnah, menyampaikan sunnah, menerapkan sunnah, mesti mereka akan menyatakan kalian selalu mementingkan yang begitu-begitu. Itu kan furu', katanya. Itu kan furu', gak penting. Kita wajib mementingkan yang usul. Adapun yang furu', kata dia, sudahlah. Kita gak perlu terlalu mementingkan yang furu'. Ini syubhat berbahaya. Menyebabkan sebagian kaum muslimin melalaikan sunnah, meremehkan sunnah, bahkan meninggalkan sunnah. Wal jawabu an hadhihi syubhah min wujuh. Dan jawaban untuk membantah syubhat ini dari beberapa sisi. Sisi pertama, anna taqsim ad-din ila usul wa furu' idza iqtarana bihi ma yadullu ala tartib hukmin khassin bi kulli wahidin minhuma kama huwa al-hal huna idza al-usul yahtammu biha duna al-furu' fa huwa taqsimun batil. Sisi pertama, bahwa pembagian agama menjadi usul dan furu' kalau diiringi dengan sesuatu yang menunjukkan susunan, yang ini perlu dipentingkan, yang ini enggak perlu dipentingkan, yang ini nahtammu bihi, yang ini la nahtammu bihi, fahada taqsimun batil. Ini adalah pembagian yang batil, karena tidak boleh meremehkan agama dari sisi manapun. Kalau sudah pembagian diiringi dengan kalimat kita mementingkan yang usul dan kita nggak perlu mementingkan yang furu'. Jangan kita banyak membicarakan furu' atau jangan mementingkan al-furu'. Ini taqsimun batil. Lihat kalimat beliau rahimahullahu taala, jika diiringi idza qatarana. Berarti ada pembagian tapi nggak diiringi itu. Nggak diiringi peremehan yang satu mementingkan yang lain. Kalau itu mungkin terucap dari beberapa fuqaha bahwa hadza min furu'i hadhihi al-mas'alah. Ini adalah cabang-cabang dari masalah ini. Itu apa yang mereka maksud para fuqaha ketika membahas satu perkara, bahwa ini adalah haram atau ini adalah halal, bahkan ini wajib. Kemudian di dalamnya ada pembahasan. Kalau begini, begini. Kalau begini, begitu. Kalau begini, begini. Kata mereka, hadhihi furu' hadhil masalah. Masalah ini adalah cabang-cabang dari masalah ini. Ini sesuatu dari ucapan mereka hanya menjelaskan bahwa ini pokoknya, ini adalah cabang-cabangnya. Tetapi bantahan pertama ini maknanya adalah bahwa kita tidak meremehkan satu pun dari ajaran Islam. Kalau ada yang membagi, kemudian berkata bahwa ini kita pentingkan dan ini tidak perlu kita pentingkan, maka ini taqsimun batil.
At-tsani, bantahan yang kedua. Laisa hunaka dhabitun sahihun muttarid yumayyizu bihi al-furu' min al-usul. Tidak ada batasan atau definisi yang benar, yang tepat, yang disepakati oleh mereka, yang bisa membedakan antara furu' dengan usul. Karena setiap kita mengamalkan satu amalan sunnah, mereka selalu bilang, itu kan furu'. Udahlah, jangan mementingkan furu'. Kalau kita tanya, furu' itu yang mana? Usul itu yang mana? Mereka nggak sepakat. Mereka akan berselisih sesama mereka sendiri, menunjukkan bahwa definisi yang benar dari apa itu furu', apa itu usul, mereka sendiri nggak punya. Pokoknya apa yang mereka tidak sukai dan apa yang mereka ingin agar tidak dipentingkan, mereka akan mengatakan furu'. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa seluruh masalah agama, bahkan akidah, itu furu'. Ada di antara mereka yang berkata, akidah terus. Nanti itu gampang, itu bukan inti. Apa maknanya bukan inti? Furu'. Itu bukan intinya. Intinya adalah bagaimana kita menggulingkan penguasa ini. Kalau kita sudah berhasil merebut kekuasaan, beres masalah akidah itu. Gampang. Kita membahas asma wa sifat, mereka ribut lagi. Asma wa sifat itu gampang. 1 jam selesai. Masalah asma dan sifat. Kata doktor. Dokternya Madinah lagi. Kalimat-kalimat seperti itu juga sama. Maknanya bahwa itu masalah remeh. Maka pembagian apapun kalau tujuannya mementingkan yang satu, meremehkan yang lain, maka itu jelas pembagian batil, karena Islam seluruhnya tidak boleh diremehkan. Agama ini dari segala sisinya nggak boleh kita remehkan. Baik. Yang kedua, kita tanyakan pada mereka definisinya apa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membantah jenis orang-orang seperti ini. Jangan kaget bahwa ini masalah sudah ada di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah membantah. Walhamdulillahirabbil alamin. Dalam masail al-maridiniyah, ketika berbicara tentang pengkafiran, fa'amma at-tafriqu baina an-naw'i tasmiyatihi masailil usul wa baina an-naw'in akhar wa tasmiyatuhu masailil furu', fa hadzal farq laisa lahu aslun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun pembagian mereka yang membagi dua masalah, yang ini dinamakan masailil usul, masalah-masalah usul, yang lain dikatakan masail furu'. Kata beliau, pembagian ini laisa lahu aslun, tidak memiliki asal muasal. Berarti diada-adakan. La 'anil sahabah wala 'anit tabi'in lahum bi ihsan. Tidak dinukil dari para sahabat, tidak dinukil dari para tabi'in, tidak dinukil dari mereka, apalagi dari hadis. Oh, ini masalah usul, ini masalah furu', nada. Wala 'anil sahabah wala 'anit tabi'in wala 'an a'immatil Islam. Kata Syekhul Islam, bahkan tidak dinukil dari imam-imam kaum muslimin. Wa innama huwa ma'khudun minal mu'tazilati wa amsalihim min ahlil bidah. Bahkan pembagian tersebut diambil asal muasalnya dari Mu'tazilah, pengikutnya Wasil Ibn Atha, wa amsalihim, dan sejenis mereka dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan ahlul kalam. Wa anhum talaqahu man dzakarahu minal fuqaha. Dari merekalah orang-orang yang menukil dan membahas masalah tersebut, pembagian tersebut dari kalangan fuqaha. Jadi fuqaha itu di antara mereka yang menyebutkan ini dari Mu'tazilah wa kutubihim, dan buku-buku mereka. Wa huwa tafriqun mutanaqib, dan itu adalah pembagian yang kontradiksi. Pembagian yang di dalamnya banyak benturan-benturan. Fa innahu yuqal liman farraqa bainan naw'ain, kata Syekhul Islam, karena bisa kita katakan pada mereka yang membagi menjadi dua
jenis tadi. Agama ini dibagi dua, ada furu', ada usul. Kita katakan pada mereka, ma haddul masailil usul allati yukaffarul mukhti fiha? Apa definisi yang kalian maksud dengan usul? Yang kalian katakan kalau menyelisih usul maka dikafirkan, kalau menyelisih furu' tidak dikafirkan. Apa definisinya kata beliau? Wa mal fasil bainaha wa baina masailil furu'? Apa pembeda antara usul dengan furu'? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tanyakan pada mereka, definisinya apa? Usul itu yang kayak apa? Furu' itu yang kayak apa? Fa in qala, kata Syekh, kalau dia berkata, masailul usul hiya masailul i'tiqad. Masalah usul adalah masalah akidah, keyakinan. Adapun masail furu' adalah masail amal. Kalau urusannya dengan keyakinan, itu usul. Kalau urusannya dengan amalan pengamalan, itu furu'. Qila lahu. Kalau mereka menjawab seperti itu, kata Syekhul Islam, maka kita katakan pada mereka, tanaza'an nas fi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hal ra'a rabbahu am la? Baik, kalau begitu, saya tanya pada kalian. Manusia berselisih, para ulama. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Rabbnya atau tidak ketika Isra Mi'raj? Berselisih para ulama. Hal ra'a rabbahu am la? Baik, ini masalah akidah atau masalah amalan? Masalah akidah kan? Keyakinan bahwa Rasulullah SAW melihat atau tidak. Bukan pengamalan. Kita mengamalkan apa? Apa perintah, apa larangannya? Tidak ada. Urusannya Rasulullah lihat atau tidak lihat. Ini masalah akidah. Bukan masalah pengamalan. Tetapi kata beliau, wa man yukaffir fiha ahadun bil ittifaq. Tidak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan salah satunya secara sepakat. Tidak ada satu ulama pun yang mengkafirkan satu sama lain hanya masalah itu. Yang berpendapat Rasulullah SAW melihat Rabbnya tidak mengkafirkan yang berpendapat tidak melihat. Para ulama yang berpendapat tidak melihat bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya tidak mengkafirkan orang-orang yang berpendapat Rasulullah SAW melihat Rabbnya. Padahal masalah akidah. Sekarang sebaliknya. Kalian bilang masalah pengamalan itu masalah furu'. Kalau berbeda tidak perlu dikafirkan. Baik. Termasuk masalah pengamalan adalah masalah sholat, zakat, dan puasa, dan haji. Ada masalah ilmiah, amaliyah. Ini masalah amaliyah dan yang kalian anggap masalah furu'. Tayyib. Padahal para ulama mengkafirkan orang yang menentang wajibnya sholat. Mengkafirkan orang yang menentang wajibnya zakat. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Ini kalau jawabannya usul itu akidah, kalau furu' itu ibadah. Ternyata bertentangan. Wa in qala al-usul hiya al-masail al-qat'iyyah. Sekarang kalau usul adalah masalah qat'iyyah. Sedangkan yang furu' adalah masalah istihadiyah. Qila lahu, maka kita katakan, katsirun min masail al-amal qat'iyyah. Wa katsirun min masail al-ilmi laysat qat'iyyah. Baik, masalah qat'iyyah atau tidak qat'iyyah. Qat'iyyah itu artinya tegas, yakin. Sedangkan yang satunya lawannya adalah dhanni, tidak yakin. Kata beliau, itu nisbi, idhafi. Tergantung orangnya. Ada satu perkara. Orang itu yakin, yang tidak yakin. Kenapa? Yang melihat riwayatnya dan mengerti sanadnya, mengerti rawi-rawinya, mengerti muttasilnya, mengerti hukum-hukumnya, mereka yakin kalau itu sahih. Sedangkan yang mereka yang tidak tahu tidak yakin. Bagaimana? Yakin menurut siapa dan tidak yakin menurut siapa? Kalau yakin usul, kalau kurang meyakinkan furu', begitu. Menurut standar siapa? Kontradiksi lagi. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, qad takunul mas'alah 'inda rajulin qat'iyyah. Satu masalah kadang menurut seseorang qat'i. Karena zuhuri dalil al-qati' lahu, karena sudah tampak baginya dalil yang qat'iyyah, yang sangat tegas. Kaman sami'an nass min ar-rasul wa yutqin muraduh, sebagaimana orang yang mendengar hadis nas dari Nabi dan tahu pula apa yang dimaksud.
Mendengar langsung dan tahu maksudnya. Berarti dirayahnya dan riwayahnya dia yakin. Bagi dia qat'i. Tetapi menurut orang lain, jangankan qat'i, menurut dia dhanni pun tidak. Kenapa? Karena dia dengarkan tidak. Hadis tadi dia tidak dengar sama sekali. Fadlan an takuna qat'iyyah, apalagi qat'i. Apalagi tegas. Dengar aja enggak, saya enggak pernah dengar ada hadis seperti itu. Li'adami bulughin nass iyah, karena tidak sampai kepadanya nas, dalil. Atau li'adami thubutih, atau tidak sabit. Wa hadzal kalamu in kana khassan bi mas'alati takfir munkir al-usul dun al-furu' illa anna al-maqsud bihi ibtal hadha taqsim. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjis mengomentari ucapan Syekhul Islam tadi, ucapan ini walaupun khusus masalah pengkafiran, kalau menyelisihi usul dikafirkan, kalau menyelisihi furu tidak dikafirkan. Ini tidak jelas kata Syekhul Islam. Apa yang dimaksud furu, apa yang dimaksud usul? Kata Abdul Salam bin Baris al-Abdul Karim, bahwasanya ucapan Syekhul Islam tadi walaupun berkaitan dengan pengkafiran, tetapi ucapan beliau jelas menegaskan tidak adanya pembagian-pembagian tadi, dan itu tidak ada asal muasalnya, tidak dari sahabat, tidak dari tabi'in, tidak dari para imam-imam. Bahkan ternyata asal muasalnya dari Mu'tazilah. Walidha qala Ibnu Qayyim indama dzakara ba'd al-masail al-aqidah ila hadha at-taqsim an-nashi' anhu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah yang termasuk belajar dari Syekhul Islam ketika menyebutkan masalah aidah ila hadha taqsim, masalah yang berkaitan dengan pembagian tadi, Ibnu Qayyim berkata, "Wa kullu taqsimin la yashhad lahu al-kitab was sunnah wa usul asy-syara' bil i'tibar fa huwa taqsimun batil." Kata Ibnu Qayyim, maka pembagian yang tidak didukung dengan dalil dari kitab dan sunnah, tidak pula dari prinsip-prinsip syariah, maka itu adalah pembagian yang batil. Yajib ilwa'uh, wajib dibuang. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan di akhirnya, wa hada taqsim aslun min usulid dhalalil qaum. Ini pembagian penyebab dari kesesatan kaum tersebut. Inti penyesatnya atau inti kesesatannya dimulai dari pembagian usul dan furu'. Ada yang membagi usul dan furu', akhirnya mereka mementingkan yang usul, meremehkan yang furu'. Sesat. Ada lagi yang membagi usul dan furu', kemudian mereka berkata, barang siapa menyelisihi usul, kafir. Barang siapa menyelisihi furu', tidak dikafirkan. Akhirnya seperti tadi, menyelisihi masalah sholat, tidak percaya wajibnya sholat, dikatakan tidak kafir karena itu furu', katanya. Tapi menyelisihi akidah, tidak percaya bahwa Nabi melihat Rabbnya, kafir. Waduh, sesat lagi. Ada lagi yang pembagian-pembagian yang jawabannya berbeda. Itu jawabannya kalau seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Hizbiyun menyatakan bukan itu maksudnya. Usul itu adalah masalah yang berkaitan dengan politik. Sedangkan furu' itu masalah yang berkaitan dengan agama. Semua kajian-kajian kalian itu dianggap furu'. Akidah. Diejek oleh mereka. Lagi-lagi asma sifat. Lagi-lagi asma sifat. Baik, kalau gitu fikih. Belajar. Diterca juga. Kalian belajarnya dari dulu haid wa nifas. Kalian itu memang ulama ul haid wa nifas. Kalian itu bicara habis lagi. Para ulama berbicara tentang akidah dan membantah firqah-firqah sesat. Katanya Abdurrahman Abdul Khaliq, "Hadza taburul muhannatin." Ini adalah barisan para mumi. Tahu mumi? Mayat yang diawetkan. Orang hidup di zaman kita, tetapi bicaranya masa-masa lalu, Mu'tazilah masa lalu, Jahmiyah masa lalu, semua masa lalu, Khawarij masa lalu. Ini sekarang banyak kesesatan masa yang terkini, yaitu kesesatan atau syirik politik. Habis, selesai. Terus mau bicara apa? Bicara akidah salah, bicara manhaj salah, bicara fiqh diejek, bicara akidah diejek. Kenapa? Karena kalian tidak mau membahas yang paling penting, yang paling usul, yaitu masalah politik. Masalah si fulan naik, si fulan turun, si fulan diterima, si fulan tidak diterima, si fulan digulingkan, si fulan
Baru kalau kita bicara masalah itu, inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali untuk Allah, maka kita harus menentang tauhid. Baru itu dikatakan ini usul. Ini perkara yang paling penting. Lihat gara-garanya mereka membagi dengan pembagian yang batil. Kalau ini dianggap furu', ini dianggap usul. Ini dianggap penting, ini dianggap kecil, dianggap remeh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pembagian yang tidak dipersaksikan dengan kitab sunnah, maka itu adalah pembagian yang batil. Wa hadzal aslu dhalalil qaum. Ini adalah dasar dari kesesatan kaum tersebut. Demikian ucapan beliau rahimahullah di dalam kitabnya Mukhtasar Sawa'iqul Mursalah. Bantahan sisi ketiga, al-wajh ats-tsalits. أن هذه العبارة في حقيقتها تقليل من شأن الفروع. Bahwasanya pembagian itu pada hakikatnya mengandung peremehan terhadap yang furu'. Wa da'wa ila adam al-ihtimami biha, dan mengajak untuk tidak mementingkan yang furu'. Wa hadza min abtalil batil, dan ini adalah sebatil-batil kebatilan. Wa aqbahid dhalal, bahkan sejelek-jelek kesesatan. Idillahu azza wa jalla amarna bid-dukhuli fi dinihi kafah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama ini secara keseluruhan. Enggak boleh ada yang diremehkan satu perkara pun. La tafriq baina aslin wa far', enggak ada pembedaan antara usul dengan furu', semuanya harus kita amalkan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama ini secara keseluruhan, kafah, jangan membeda-bedakan. Jangan mementingkan yang satu, meremehkan yang lain. Alhamdulillah. Ahlus sunnah mementingkan akidah, mementingkan fiqh, mementingkan akhlak, mementingkan adab, semuanya. Kalau mementingkan akidah kemudian meremehkan adab, salah lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat tadi. Apa makna ayat udkhulu fis silmi kaffah? Qala radhiyallahu taala anhuma, as-silm ay al-islam. Fis silmi, as-silm kata Ibnu Abbas adalah al-islam. Sedangkan kafah adalah jami'an. Berarti masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan pilah-pilah, jangan pilih-pilih. Jangan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Qala Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini, i'malu bi jami'il a'mali wa wujuhil bir. Makna ayat ini adalah kerjakanlah seluruh amalan-amalan ibadah. Wujuhil bir, dan kerjakanlah seluruh sisi-sisi kebaikan. Semua yang diperintahkan kerjakan, dan semua sisi-sisi yang baik kerjakan. Tidak mengatakan usul ataupun furu', tidak membedakan antara usul dengan furu'. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaqulullahu ta'ala amiran ibadahul mu'minin. Kata Ibnu Katsir, Allah berfirman memerintahkan hamba-hambanya yang beriman. Al-musaddiqina bi rasulih, yaitu orang-orang yang membenarkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan mereka ayakhudhu bi jami'i ural Islam. Memerintahkan mereka agar mengambil seluruh urat-urat Islam. Wa syara'ihi, dan mengambil seluruh syariatnya. Wal amal, dan beramal bi jami'i awamirihi, beramal dengan seluruh perintah-perintahnya. Wa tarki jami' zawajirihi, dan meninggalkan apa-apa atau seluruh yang dilarangnya. Wa mastata'u min dzalik, sebisa-bisa mereka dalam masalah itu. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah. Artinya sepakat tafsir dari sahabat, tafsir dari tabi'in, dan tafsir dari para ulama ahli tafsir, pakar-pakar tafsir, semua menyatakan makna udkhulu fi silmi kaffah adalah masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni amalkan seluruh ajaran Islam secara lengkap. Jangan pilah-pilah, jangan pilih-pilih. Berkata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, makna udkhulu fi silmi kaffah
Ayadkhulu fil islami bikulliyatikum. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan kalian. Wala tad'u syai'an min zahirikum wa batinikum. Jangan tinggalkan sedikit pun dari kalian, tidak zahirnya kalian, tidak batinnya kalian. Perhatikan, ini lebih mengarah kepada apa yang dibahas di pertama tentang taksim, dibantah di sini. Apa amalan batin? Akidah. Apa amalan zahir? Amalan-amalan penerapan-penerapan. Yang kata mereka, akidah yang di batin ini dikatakan usul, kemudian pengamalan-pengamalannya adalah furu'. Ternyata kata Al-Alusi bahwa makna udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan kalian, batin kalian dan juga lahir kalian. yakni lahir dan batin kalian. Wal Islam yastau'ibuh, sedangkan Islam harus mencakup secara keseluruhan kalian. Mata kalian tunduk pada Islam, tangan kalian tunduk pada Islam, telinga kalian tunduk pada Islam, batin kalian dan lahir kalian juga tunduk pada Islam. Bihais la yabqa makan li ghairihi, di mana tidak ada tempat untuk selain Islam. Seluruh dirimu untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan keislaman. فما شرعه الله تعالى في كتابه وما سنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته لا يجوز لأحد أن يقلل من شأنه. Maka semua yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya, semua yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadis yang sahih, la yajuzu li ahadin an yuqallil, tidak boleh seorang pun untuk mengecilkannya atau meremehkannya, min sya'nihi, bi ayyi wajhin minal wujuh, dengan alasan apapun. Alasan ini furu', alasan ini hanya qishr. Pembagian lainnya yang mirip dengan pembagian usul dan furu' adalah qishr wal lubab. Mereka juga membagi, ada qishr, ada lubab. Qishr itu kulitnya, lub itu isinya. Bahwa Islam ini ada qishr, ada lubab. Adapun cadar, jilbab, hijab, semua itu kulit. Pakaian kalian, jenggot kalian, itu semua qishr. Kalau kita makan buah itu, kupas, buang kulitnya, kita makan isinya. Kan begitu. Astagfirullahaladzim. Sehingga jangan kita pentingkan kulitnya, yang penting itu isinya, katanya. Islam juga demikian, jangan kita pentingkan bungkusnya. Itu semua pakaian-pakaian zahir ini semua, itu kulitnya. Kita pentingkan batinnya yang ada dalam hati ini. Yang penting itu hati, katanya. Udah membagi dengan pembagian bid'ah, pembagian batil, berdalil. Katanya dengan dalil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad-jasad kalian, badan-badan kalian. Allah melihat bagaimana niat-niat kalian, hati kalian. Yanzur ila qulubikum. Allah enggak lihat jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat qulubikum, hati-hati kalian, titik. Padahal ada riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan lebih lengkap. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Kenapa enggak dilengkapi? Hadisnya dipotong oleh mereka dengan batar. Ini adalah kecurangan. Kemudian menyatakan, jadi yang penting itu lub, isinya dalam hati. Adapun kulit luarnya gak penting. Kadang-kadang kulit luarnya seperti kafir padahal dalamnya mukmin. Astagfirullahaladzim. Maka pembagian usul wal furu' ataupun qishr wal lubab, kalau tujuannya seperti itu, maka jelas disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, barang siapa yang meremehkan atau mencerca atau merendahkan satu ajaran dari ajaran sunnah, berarti dia meremehkan Islam itu sendiri. Karena Islam itu terdiri dari sunnah demi sunnah. Maka apa yang disyaratkan oleh Allah dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh seorang pun untuk meremehkannya. Balil wajib at-tamassuk bil islami jumlatan. Bahkan yang wajib adalah berpegang dengan keislaman secara keseluruhan. Fama kana wajiban haruma tarkuhu. Maka apa yang wajib tidak boleh,
haram untuk ditinggalkan, harus dikerjakan. Wa ma kana manduban, dan apa yang sifatnya anjuran, maka hendaklah kita berupaya untuk mengerjakannya. Kalaupun tidak mengerjakannya, memang tidak dosa karena itu mandub, karena itu hanya mustahab, tetapi tidak boleh merendahkannya. Walaupun kita tidak mengamalkannya, kita wajib menghormatinya. Karena itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Wala ithma ala man tarakahu. Kita tidak dosa kalau kita meninggalkan sesuatu yang mustahab. Tetapi kalau kita merendahkan dan mencerca, itu yang terkena dosa. Sehingga masalah penghormatan adalah satu perkara, masalah pengamalan mustahab sisi lain. Ada dua sisi. Adapun pengamalan yang mustahabat tidak wajib. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi menghormati, memuliakan sunnah wajibun bittifaqil ulama. Wajib menurut seluruh para ulama. Karena mencerca sunnah berarti mencerca Rasul. Sehingga walaupun kita tidak mengerjakannya, nggak boleh meremehkannya, nggak boleh merendahkannya. Apalagi menuduh seperti tokoh-tokoh hizbiyun, bahkan tokoh-tokoh besar mereka yang dihebatkan oleh mereka, Abdullah Azzam. Ini jihad fisabilillah. Jangan kalian membicarakan hal-hal yang remeh. Jangan berbicara tentang jenggot, tentang masalah ini, sampai masalah makan tangan kanan disebut. Makan tangan kanan itu bukan mustahab, wajib. Kok bisa mengatakan bahwa itu tidak penting? Tidak penting. Dari mana tidak penting? Padahal para sahabat ketika berjihad fisabilillah justru memeriksa mereka sisi sunnahnya. Pasukannya diperiksa. Sudahkah mereka menggunting kukunya? Periksa juga bagaimana di antara kalian, apakah ada yang belum mencukur bulu ketiaknya dan bulu kemaluannya? Diperiksa oleh komandannya. Apa kaitannya dengan jihad? Sangat berkait. Karena Allah Subhanahu wa taala ma'al ladzina taqaw wa hum mu'minun wa hum muhsinun. Karena Allah bersama orang yang takwa dan berbuat ihsan. Di sini makna ma'iyah adalah at-ta'yid wan nasr. Allah akan mendukung dan memenangkan mereka alladzina taqaw wa hum muhsinun. Maka dibimbing masukannya agar bertakwa, berbuat ihsan, berbuat amalan-amalan yang saleh. Bukan sebaliknya. Ini perkara jihad fisabilillah besar. Jangan kalian bicarakan masalah-masalah remeh yang akhirnya akan membuat ribut dan kemudian membuat orang jauh dan akhirnya berpecah belah dan seterusnya. Menuduh Ihya'us Sunnah sebagai penentang jihad atau sebagai penentang persatuan. Ini na'udzubillah musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada ucapan Syekh rahimahullahu taala. Wa qad kana as-sahabah radhiyallahu taala anhum yahjuruna 'ala tarki ma yusammihi haula'i furu'an. Para sahabat semoga Allah meridai mereka. Mereka bahkan menghajar orang yang meninggalkan sesuatu yang mereka namakan furu'. Para sahabat sampai menghajar. Kama yajruna 'ala tarki ma yusammiha ulai usulan, sebagaimana para sahabat juga menghajar orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang bersifat menurut mereka usul. Menunjukkan bahwa para sahabat mementingkan kedua-duanya, yang usul maupun yang furu'. Duna tafriqin, tanpa membeda-bedakan. Kama yughliduna al-qawla 'ala man taraka al-furu', sebagaimana mereka pun mengucapkan dengan ucapan yang kadang tegas, marah kepada orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kata mereka sekarang furu'. Masalah salat mengimami, kemudian kepanjangan, furu' atau usul menurut mereka? Furu' kan? Tetapi Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabat yang mengimami kemudian panjang, afatanun ant? Apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Sampai menyatakan, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di kalangan kalian ada yang membuat orang lari, ada yang membuat orang jadi jauh. Padahal furu'. Kata mereka. Tetapi sungguh Rasulullah SAW tidak membedakan antara keduanya. Laula ahammiyah hadhihi al-furu' fi nadharihim wa istiwa'u asy-syari'ah kulliha fi qulubihim ta'dhiman wa ijlalan lama fa'alu dhalik.
Kalau saja bukan karena mereka mementingkan amalan-amalan yang dianggap furu oleh orang sekarang, yang mereka menganggap bahwa perkara itu perkara besar, dan kalau bukan karena samanya kedudukan syariat di sisi mereka, niscaya mereka nggak melakukan hal yang seperti itu. Sampai ada yang marah, sampai ada yang menegur dengan keras dalam perkara-perkara yang sekarang dianggap furu. Itu menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in menyikapi sama orang-orang yang meninggalkan usul maupun furu' kalau dalam keadaan di hatinya sama. Ini karena tidak suka pada yang usul, pada tidak suka pada yang furu'. Sama-sama tidak suka dengan ajaran Nabi. Apa hukumnya beda? Sama. Kecuali kalau di hatinya berbeda. Yang ini tergelincir, yang ini sengaja, akan berbeda. Tetapi kalau memang meremehkan, maka dua-duanya sama, meninggalkan usul ataupun meninggalkan furu'. Dua-duanya wajib kita hormati, wajib kita muliakan, karena keduanya merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa fi sahihain min hadits Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a rajulan yakhdhib. Dia melihat seseorang yakhdhifu, melempar dengan batu. Qala lahu, dikatakan kepadanya oleh Abdullah bin Mughaffal, la takhdhif, jangan melempar dengan batu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadf, karena Rasulullah sallallahu melarang al-khadf. Karena al-khadf innahu la yusadu bihi saydun wa la yunka bihi aduun. Karena melempar dengan batu enggak akan bisa memburu buruan, tidak akan bisa mendapatkan buruan, dan tidak pula akan bisa mengalahkan musuh. Walakinnaha qad taksiru sin. Melempar batu paling-paling hanya akan mematahkan gigi. Wa tafqa'ul 'ain, atau membutakan mata. Selesai. Tidak bisa mengalahkan musuh kata Nabi, dan tidak bisa pula mendapatkan buruan dengan melempar batu. Orang yang dikasih tahu tadi dengan dalil, dengan hadis, tiba-tiba dilihat lagi oleh Abdullah bin Mughaffal berbuat lagi hal yang sama. Maka dia berkata radhiyallahu taala anhu, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil khadf." Aku katakan kepadamu Rasulullah melarang khadf. Kamu tetap melakukannya? La ukallimuka kada wa kada. Sungguh aku tidak akan mengajak bicara kamu lagi demikian dan demikian. Dalam riwayat la ukallimuka abada. Aku enggak akan berbicara dengan kamu selama-lamanya. Ini sampai dia bertaubat. Kaum muslimin yang saya hormati, lihat tegasnya Abdullah bin Mughaffal kepada orang yang diberitahu sunnah tetapi tetap dia melakukannya. Larangan dari Nabi tetap dilanggar dalam keadaan sudah tahu. Marah beliau. Tidak membedakan apakah yang ditinggalkannya furu' atau usul. Kira-kira kalau ditanyakan masalah melempar batu itu usul apa furu'? Mereka akan menyatakan bahkan usul mungkin. Kenapa? Karena itu perjuangan mujahidin Palestina dengan batu. Muslimin yang saya hormati. Hadza lafdzul Bukhari fi kitab as-Sayd min sahihihi. Ini lafadznya Bukhari dalam kitab as-Sayd, dalam kitab sahih beliau. Sedangkan lafadz Muslim disebutkan dengan tegas la ukallimuka abadan. Pada lafadz Bukhari la ukallimuka kada wa kada. Dalam lafadz Muslim dikatakan la ukallimuka abada. Aku enggak akan berbicara dengan selama-lamanya. Artinya kira-kira Abdullah bin Mughaffal yahtam bihadis sunnah atau la yahtam? Yahtam bihadis sunnah allati yaquluna anha furu'. Mementingkan satu sunnah yang dianggap oleh sebagian manusia sebagai furu'. Kemudian berkata Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis dalam Sahih Muslim tadi dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim. Qala fihi hijranu munabidis sunnah ma'al ilm. Dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim, kata Nawawi rahimahullah, di dalamnya ada faedah. Bolehnya memboikot orang yang membuang sunnah dalam keadaan sudah tahu. Menentang sunnah dalam keadaan sudah tahu. Dikasih tahu sunnah masih tetap. La ukallimuka abada. Aku enggak ingin bergaul lagi denganmu
sampai kamu sadar betul-betul bahwa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala al-Hafidz fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fath, di Fathul Bari, wa fi hadzal hadits jawazu hijran man khalafa sunnah. Dalam hadis ini ada pembolehan untuk memboikot seseorang yang menyelisihi sunnah atau tarku kalamihi, meninggalkan ucapan Nabi SAW. Wa la yadkhul fi dzalika fi an-nahy 'anil hajr fawqa thalath. Dan ini tidak termasuk larangan Nabi. Larangan untuk memboikot seseorang lebih dari 3 hari. Ini tidak masuk. Karena yang dilarang untuk memboikot sesaudaranya lebih dari 3 hari adalah pada masalah-masalah pribadi. Kalau masalah-masalah penentangan terhadap sunnah, kata Ibnu Hajar di dalam syarahnya dalam Fathul Bari, bahwa ini tidak termasuk larangan itu. Ini adalah menghajar yang dilakukan oleh para sahabat. Fa'innahu yata'allaq biman hajara li haddi nafsih, karena larangan Nabi untuk tidak menghajar saudaranya, tidak memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Hadza, kata Syekh, kata Ibnu Hajar, hadza fi haddi nafsih. Ini kalau urusannya haddu nafs, urusan pribadi, maka enggak boleh lebih dari 3 hari. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sekarang terbalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau urusannya meninggalkan sunnah, tegur masih kerja meninggalkan sunnah, ditegur lagi bahwa ini penentangan terhadap sunnah, kamu masih baik sama dia. Ini kan masalah kecil, masalah furu'. Giliran utangnya nggak bayar, abadan anda nggak ketemu dia. Wallah la ukalimuhu. Aku nggak akan bicara dia selama-lamanya. Masya Allah, nggak terbalik. Padahal kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini menunjukkan bolehnya menghajar seseorang yang meninggalkan sunnah setelah diberitahu. Menentang sunnah setelah diberitahu. Dan ini tidak terkena larangan untuk memboikot seseorang lebih dari 3 hari. Tidak terkena itu. Karena larangan untuk boikot tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini adalah pada masalah pribadi. Hadzun nafs. Wa fi sahihaini, juga dalam hadis lain, dalam 2 kitab sahih dari Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Berkata Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dhannakum ilaiha. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian ke masjid kalau mereka minta izin kepada kalian. Faqala Bilal Ibnu Abdullah, berkata Bilal, anaknya Abdullah bin Umar, wallahi lanamna'ahun, sungguh demi Allah akan aku larang dia. Akan aku larang wanita-wanitaku, katanya. Ini anak perempuannya atau istrinya. Fa'aqbala alaihi Abdullah, ketika disampaikan hadis dijawab seperti itu, wallahi akan aku larang. Maka Abdullah bapaknya menengok kepadanya, fasabbahu sabban sayyi'an, kemudian mencercanya dengan cercaan yang jelek. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Aku tidak pernah mendengar beliau mencerca seperti itu, jeleknya cercaan. Sama sekali, gue belum pernah mendengar sebelumnya. Wa qala, kemudian berkata, ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu wallahi lanamna'ahun. Aku katakan qala Rasulullah, bukan dariku. Aku katakan qala Rasulullah. Rasulullah menyatakan, jangan larang wanita-wanita kalian. Kemudian kamu membantahnya dengan mengatakan demi Allah akan aku larang. Sungguh, kata beliau, wallahi wa hadza lafaz Muslim, ini lafaz Muslim. Beliau marah besar dan mencercanya dengan cercaan-cercaan. Sampai-sampai wafatnya. Beliau datang anaknya, menjenguknya dia di saat-saat terakhir hidupnya. Beliau tidak mau melihat anaknya. Beliau palingkan wajahnya ke tembok. Karena masih marah dengan ucapannya yang menentang sunnah. Masalah wanita ke masjid, furu atau usul? Kalau ditanyakan pada mereka, itu furu. Tak penting itu furu. Jangankan wanita, laki-laki ke masjid saja menurut mereka nggak penting. Kata hizbiyin, kata harakiyin, kalau mujahid dakwah, jangan sering-sering ke masjid. Karena nanti pertama akan ketahuan kalau kamu mujahid dakwah. Akhirnya sirianya terbongkar. Kedua, kamu nanti akan
dikenal oleh mereka, kamu akan tidak bisa bergerak sana dan kemari. Katanya. Jadi harus eksklusif, harus menghindar kaum muslimin. Apalagi yang lebih ekstrim, seperti Sayyid Qutb dan para Qutbiyin, yang menyatakan bahwa masjid-masjid sekarang sudah menjadi gereja-gereja. Bayangkan, sudah menjadi gereja-gereja. Yang sudah menjadi ma'abidil jahiliyah. Masjid-masjid sekarang sudah menjadi tempat-tempat ibadah jahiliyah. Di dalamnya mereka mengagungkan taghut. Maksudnya penguasa. Maka mereka adalah ahlu taghut, mereka penyembah taghut. Maka masjid-masjid sekarang sudah menjadi tempat-tempat ibadah jahiliyah, tempat-tempat musyrikin yang menyembah taghut. Maka jangan ke masjid. Sampai mereka berkata bahwasanya rumah-rumah kalian lebih afdol untuk kalian beribadah, untuk kalian mengadakan kajian-kajian dan seterusnya dan seterusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak perempuan, rumah lebih afdol katanya. Persis kayak perempuan. Rasulullah SAW berbicara seperti itu untuk perempuan. Jangan larang wanita-wanita pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih afdol untuk mereka. Dan kamar mereka lebih afdol lagi dari ruang tengah mereka. Kalau hizbiyun berkata seperti itu, berarti mereka adalah mukhannatin, orang-orang banci. Seperti perempuan. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa bi lafdhin lahu an Mujahid. Hadis tadi di dalam lafaz lain dari Mujahid dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dinu lin-nisa'i bil-laili ila al-masajid." Izinkanlah para wanita untuk pergi ke masjid kalau mereka minta izin pada kalian. Faqala ibnun lahu yuqalu lahu Waqid, berkata anaknya yang dijuluki dengan nama Waqid, "Idzan yattakhidnahu dabalan." Kalau begitu mereka akan mempermainkan wanita-wanita kita. Qala fa daraba sadruhu, maka dipukul dadanya dan berkata, "Wa haditsuka an Rasulillah." Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah, kamu katakan la. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi dalam syarah Muslim. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, fihi ta'zirul mu'tarid ala sunnah. Ini perlunya menghukum dan memarahi orang yang menentang sunnah. Rasulullah menyatakan tidak boleh, dia menyatakan aku akan larang. Rasulullah menyatakan izinkanlah, dia menyatakan nanti begini, nanti begitu. Ini perlu dimarahi, perlu ditegur. Apalagi kalau mereka itu adalah orang yang di bawah kita. Apakah anak-anak kita atau murid kita atau orang-orang yang merupakan orang yang di bawah umur kita. Perlu kita tegur. Perlu kita marahi dia. Qala hada wa hasru hadhihi al-athar mimma yatul. Ini dua contoh saja yang kalau kita kumpulkan seluruh riwayat-riwayat bagaimana para sahabat mementingkan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara sunnah, walaupun perkara yang dianggap oleh mereka furu', ini mereka para sahabat sangat mementingkannya. Dan kalau dikumpulkan riwayat-riwayat tentang mereka para sahabat sangat banyak. Yatul, akan jadi panjang. Illa anna fi hadainil atharainil bayan syafi. Hanya saja dengan dua riwayat tadi adalah keterangan yang syafi. Keterangan yang akan menyembuhkan insyaallah. Al-kafi, yang mencukupi. Lima kana alaihi sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kita bisa melihat bagaimana gambaran mereka para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Minal inayati tammah, bagaimana mereka mementingkan sunnah secara sempurna dari segala sisinya. Ma thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la farqa fi dzalika. Mereka tidak membedakan dalam masalah itu apakah masalahil amal atau masailil i'tiqad. Mereka tidak membedakan apakah masalah pengamalan ataupun masalah keyakinan. Wa haula'il qaum yuridun an yansabba al-ihtimam ala masailil ilm al-musammah bil kulliyah duna masailil amal al-musammah bil juz'iyah. Mereka dengan pembagian-pembagian bid'ah tadi sesungguhnya menginginkan untuk menuangkan al-ihtimam, untuk menuangkan segenap kepentingan atau pementingannya hanya pada perkara-perkara usul. Tidak pada perkara-perkara furu' yang mereka kasih nama lain juga juz'iyah. Ada lagi istilah lain? Ada lagi.
yang mereka juluki dengan thawabit wal mughayyirat. Seperti kitab yang dibanggakan oleh sururiyin, hizbiyin, yang dari Alam Sunnah di Bogor disampaikan ke muridnya sampai ke Cirebon, ke Asuna, kemudian diajarkan di sana sini, kemudian bicara di mana-mana sampai ke Jember. Sampai di Jember ada yang menyampaikan kita bukunya, Ustaz, buku ini bagaimana? Buku apa? Judulnya At-Thawabit wal Mughayyirat. Yang sabit dan yang bisa berubah. Anda bilang itu buku itu mengulang kaset yang lalu yang kuno, kasetnya Yusuf Qaradawi yang juga sama dibukukan dengan judul Murunah, kelenturan syariat. Kayak karet, bisa ke sana, bisa kemiri. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia elastisitas. Kaum muslimin yang saya hormati. Berulang terus sepanjang sejarah. Dari mulai zaman Syekhul Islam sampai hari ini kalimatnya sama, cuma bahasanya yang berubah-ubah. Dari mulai usul wal furu', kemudian berubah qisr wal lubab, kemudian berubah lagi juz'iyat, usul dan juz'iyat yang inti dan yang parsial, yang pecahan-pecahan, sampai pada yang ini yang tetap kokoh tidak boleh berubah-ubah dan ada yang bisa berubah-ubah. Kalimat-kalimat itu satu sama lainnya saling menjelaskan apa yang mereka maukan. Yang mereka maukan adalah ingin bermain di furu', ingin bermain di perkara yang kata mereka elastis, bisa berubah, bisa kesana, lentur, sehingga mereka bisa memakai sesuai kemauan mereka. Kalau ini sabit, ini thawabit, nggak bisa berubah. Tapi yang ini mughayyirat, sesuai dengan zaman katanya. Bisa disesuaikan dengan waktu, situasi, dan kondisi. Rasulullah SAW. Qala Syekh Al-Muallif Abdul Salam bin Barz Al-Abdul Karim rahimahullah, haula'il kaum tersebut yuriduna an yansabba al-ihtimam ala masail al-ilm al-musamma bil kulliyah. Mereka itu hanya menginginkan untuk mementingkan satu sisi saja, yaitu sisi ilmu yang mereka namakan, sebentar, sisi ilmu dalam tanda petik ya, bukan ilmu seperti yang kita maksud. Ilmu yang mereka namakan ilmu kulliyah. Kira-kira ilmu kulliyah menurut mereka apa? Kalau kita menjawab tauhid atau akidah, hampir benar tapi salah. Namanya sama, kata mereka, yaitu tauhid. Tetapi kalau kita desak lagi, apa yang kamu maksud tauhid? Itu adalah ilmu kalam. Apa yang maksud tauhid? Mencari Tuhan. Apa mereka bilang? Eksistensi ketuhanan apa istilahnya? Mencari eksistensi Tuhan. Kaum muslimin yang saya hormati. Sampai mereka berputar-putar sekian tahun belum lepas dari apa yang mereka inginkan, yaitu mencari eksistensi Tuhan. Kenapa? Tidak langsung memulai di apa yang dimulai oleh Rasulullah SAW, yaitu makna la ilaha illallah. Selesai. Sebentar, kita menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah kalau sudah yakin ada. Ini kan belum yakin ada. Ceritanya kita belum yakin. Jadi kita cari dulu keyakinan Allah ada apa nggak ada. Bayangkan, mundur selangkah dari start yang diajarkan oleh Allah dan para Rasul, oleh Allah melalui para Rasul, yaitu mengajarkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan jangan itu dulu. Sebentar, kita menyatakan keesaan Allah itu setelah tahu Allah itu ada. Tapi kan kita ceritanya belum tahu nih. Kita mundur dulu, kita bahas dulu, adakah Tuhan? Itu mereka anggap usul, bayangkan. Kira-kira kita tanya sholat, puasa, haji itu apa? Furu semua. Kita tanyakan bagaimana masalah asma dan sifat itu furu semua. Kita tanyakan bagaimana tentang makna la ilaha illallah itu nanti. Usulnya ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya sampai mati masih belum yakin. Masih belum yakin dengan eksistensi Tuhan. Hadza ala ihsani dhann bihim. Ini ikhwan fillah azakumullah. Mereka mengatakan kita pentingkan ilmu. Jangan kita pentingkan masalah pengamalan penerapan itu ba'din nanti. Hadza ala ihsan bihim wa illa fama aral kulliyat indahum kama sayati bainu dzalika siwal kalam fi siyasiyat.
Ini kalau kita husnudzon, mereka mementingkan perkara usul itu perkara akidah atau perkara tauhid. Ternyata pun kalau kita selidiki, ternyata bukan itu yang dipentingkan. Sudah kita contohkan Mu'tazilah, mementingkan ilmu kalam. Itu dianggap tauhid oleh mereka. Demikian pula para siyasiyat, mereka para politikus, para harokiyun, hizbiyun, kelompok-kelompok gerakan-gerakan politik, mereka dalam keadaan mengatasnamakan Islam, memakai nama Islam, memakai qala Allah qala Rasul, dan mereka menyatakan usul dan furu', ternyata mereka mengatakan yang namanya usul adalah kalam fi siyasat. Yang namanya usul adalah berbicara tentang politik. Wadhihab ila rasif, atau pergi ke rasif, li akhdil mar'iyati syabab anil mujtama', untuk melihat seberapa jumlah pengikutnya. Tahu rasif? Di padang-padang pasir, di pinggir-pinggir jalan, ada acara kumpul. Apa mereka namakan? Nama nggak penting. Mereka bikin nama macam-macam. Nama mukhayyamat. Mukhayyamat itu perkemahan. Atau apa itu? Pemandangan, lihat pemandangan apa namanya? Yang mereka sebut. Astagfirullahaladzim, sekarang lupa. Tadabur alam. Iya, tadabur alam. Ada lagi istilah mereka. Yang jelas, tetapi mereka panggil semua anggota yang sudah dibayar. Lihat. Untuk apa? Untuk itu sesungguhnya. Tapi mereka remaja-remaja tadi nggak sadar. Mereka nggak tahu menahu. Pokoknya tahunya mukhayamat saja. Ternyata ini usrah tadi, sisi usrah zaman ekonomi muslimin. 5 orang. Awalnya di Mesir, kemudian 5 orang membawahi 5 orang, 5 orangnya masing-masing membawa 5 orang lagi itu. Makanya itu menjadi pangkat ya, hitungnya. Makin banyak, makin banyak. Maka yang atasannya menyatakan pada 5 orang tadi, anak buahmu undang semua, ya. Yang 5 ini bertanya pada bawahnya, ayo kita undang semua dan anak buah kalian ajak semua. Bawahnya ngomong begitu lagi. Sehingga yang 5 orang tadi paling bawah itu nggak sadar kalau dia itu sesungguhnya sedang dihitung oleh atasan. Itu tahunan. Ngitung. Kenapa ngitung? Karena memang mereka politikus. Dan mereka adalah orang-orang yang nantinya suatu saat akan ikut dalam pemilu. Bukan hanya di Indonesia, di Mesir juga begitu. Ikut pemilu. Sehingga jangan aneh kalau di sini kaum muslimin bikin partai. Itu jangan kaget. Itu kuno. Sudah dari dulu begitu. Memang asal muasalnya sesungguhnya adalah kelompok politik. Sehingga kalau jadi parpol, pas. Cocok. Kalau nggak jadi parpol, heran, kok aneh ya? Kelompok politik kok nggak bikin partai? Karena memang begitu. Di Mesirnya juga asal usulnya begitu. Partai Ikhwanul Muslimin. Sehingga kita tidak bedakan apakah partai yang tadinya cikal bakalnya dari Ikhwanul Muslimin ataupun partai-partai Islam lainnya sama. Mereka semua adalah kelompok-kelompok politik. Kalau ditanyakan apa yang paling penting, ya ini yang paling penting. Bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya manusia untuk menang pemilu besok. Ini kalam fi siyasat atau dhihab ila rasif, atau pergi ke rasif untuk menghitung jumlah pengikutnya sudah berapa. Wa hasriha fi nisabil mi'awiyah, kemudian melihat berapa persen dengan kaum muslimin yang ada. Wah, berarti pengikut kita sudah sekian persen di kalangan kaum muslimin. Kalau dihitung kalkulasi. Wa tajtami' nisab al-awanis wal ahirat. Wa tajmi' dan juga dihitung oleh mereka nisbah, persentasenya berapa. Al-awanis wal ahirat. Faman fa'ala dzalika fala 'aiba 'alaihi 'indahum. Orang yang begitu ngitung ini ngitung itu, atau mereka mensensus masyarakat. Ini sekian jumlahnya, yang rusak-rusak sekian jumlahnya, yang kena AIDS sekian jumlahnya, yang ini sekian jumlahnya sebagainya. Jangan heran kalau mereka ceramah itu isinya. Karena itu sudah terbiasa mereka itu. Bahwasanya yang beginian sekian persen, bahwa yang begini ada sekian persen, yang ada sekian persen, maka yang beramal dengan Islam itu hanya sekian persen. Hitungnya kapan? Kita kan heran hitungnya kapan? Itu mereka sudah hitung setiap saat. Karena itu kerjaan mereka. Dan itu bagi mereka usul. Perkara yang paling penting buat mereka. Li'annahu ya'mal fil kulliyat amma man allafa juz'an hadithiyan. Karena mereka beramal katanya untuk negara,
untuk keseluruhan kaum muslimin. Maka kita harus melihat peta kaum muslimin. Hitung juga kalian, jangan sangka nggak dihitung. Kamu itu salafin itu gampang. Nanti kalau kita berkuasa mereka juga akan ikut kita. Karena mereka itu katanya mengikuti penguasa, gampang. Jangan dihitung. Mereka itu semuanya, mereka petakan kata mereka. Dan mereka anggap bahwa itu adalah amal fil kulliyat. Itu amal untuk suatu amalan besar yang mencakup seluruh kaum muslimin. Amalan negara. Kita ini sedang membicarakan negara. Adapun mereka itu, kita yang ditunjuk, itu hanya berkutat pada kelompok kecilnya dan membahasnya hanya masalah sunnahnya motong kuku atau sunnahnya. Itu mereka. Kita membicarakan negara. Merasa besar karena membicarakan negara. Amma man allafa juz'an kata Syekh. Adapun orang yang menulis satu juz haditsayan, membahas satu hadis, satu bab fil ajn fis shalah, hukum ajin dalam salat. Hukum bagaimana menekan ketika bangun dari sujud untuk berdiri. Apakah begini, apakah begini. Dibahas secara hadis. Ta'jil. Atau risalah fi aqd tasbih bil yamin. Atau risalah khusus menulis tentang masalah sunnahnya untuk berzikir hanya dengan tangan kanan. Tidak tangan kiri. Dikatakan oleh mereka. Oleh haula hizbiyun tadi. Hadar rajul mughriqun fil juz'iyat. Ini orang tenggelam dalam masalah furu'. Kasihan. Ini orang tenggelam dalam masalah furu'. Kalau mereka yang mereka bahas itu usul. Mereka merasa besar dengan membicarakan negara tadi. Tetapi orang yang membahas satu hadis ditulis oleh mereka, ditafrigh, dikumpulkan hadis-hadisnya, dikumpulkan ucapan para ulama, kemudian disusun dan kemudian dibagikan untuk kaum muslimin. Masya Allah, itu dikatakan sebagai mughriqun fil juz'iyat. Mereka itu tenggelam dalam masalah kecil. Mereka berkutat hanya dalam masalah-masalah seperti itu, masalah sepele. Munsharifun anil kulliyat. Mereka lupa terhadap perkara yang paling penting dalam agama ini, katanya. Masya Allah. Yang bagi an yuwajjah wa yusraf ila ta'allum. Orang ini perlu dibimbing, tenggelam dalam furu' ini. Harus diajak untuk belajar. Untuk tarbiyah. Mereka namakan tarbiyah, toh? Mereka harus tarbiyah. Apa yang harus dipelajari? Harus mempelajari fiqhul waqi', katanya. Fiqhul waqi'. yakni mempelajari sikon, situasi, kondisi, keadaan, khususnya masalah politik. Mereka ini nggak tahu keadaan, kasihan tenggelam dalam furu. Mereka nggak tahu dunia. Dunia sedang begini, sedang tegang. Ini negara mau dibawa kemana? Masya Allah, ketinggian. Terus mau dibawa kemana emangnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin yang saya hormati. Mereka kadang untuk mengajarkan syubhat ini, mereka menyampaikan pula sebelumnya sebagai muqaddimah berita-berita yang mengerikan. Yang kalian kalau dengar dari mereka kaget. Kalian melihat negara ini tenang-tenang saja kan? Biasa-biasa saja. Kita bisa ibadah, bisa beribadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa beramal saleh. Kita bisa mengajarkan tauhid, akidah, semua sifat. Kita bisa mengajarkan fiqh, Masya Allah, buka pondok pesantren. Sepertinya tidak ada masalah. Tetapi kalau dengarkan dari mereka, innalillah, seremnya bukan main. Ini negara akan begini. Seakan-akan besok hancur negara ini. Allah akan berpecah menjadi 14 negara. Dan negara ini akan begini, akan begitu. Apa iya? Kok mereka tahu? Dari mana? Setelah kamu merasa takut, serem, makanya kamu harus pikirkan ini. Jangan kamu tenggelam dalam masalah furu'. Jangan tenggelam dalam masalah-masalah juz'iyat, parsial. Ini masalah kuliah, ini masalah yang penting, masalah yang menyeluruh, yang mengenai seluruh lapisan masyarakat, masalah negara. Akhirnya ganti bukunya. Dari kitab-kitab para ulama ganti menjadi majalah Sabiluhum. Cerita tentang begini, politik dan sebagainya. Ini masalah penting. Fala adri wallah ma yaquluna an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu.
Kita nggak ngerti wallah. Kira-kira apa yang akan mereka katakan tentang Jabir bin Abdullah? Alladhi rahala syahran fi haditsin wahid. Yang beliau berjalan sebulan perjalanan untuk mencari satu hadis. Kira-kira mereka ngomong apa? Tenggelam dalam furu'. Tenggelam dalam masalah furu', begitu. Ahuwa mughriqun aidan fil juz'iyat? Apakah mereka akan menganggap bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tenggelam dalam masalah juz'iyat? Lima la yakunu kadzalik wa ashabu tilkal ajza'i baddalu min waqtihim usbu'ain. Padahal mereka para tulabul ilm yang menulis masalah satu hadis tadi, buletin dan sebagainya, masalah furu' yang kata mereka furu' itu 2 minggu. Seminggu sekali terbit kan? Berarti kurang lebih seminggu 2 minggu selesai itu tulisan. Dianggap tenggelam dalam juz'iyat. Baik, kira-kira yang sebulan perjalanan untuk satu haji, tenggelam atau enggak tenggelam itu dalam juz'iyat? Kira-kira apa yang akan mereka katakan tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu? Yanzuruna fil ahadits wa yusahhihun mafhumaha fadhummu ala dhalik. Wala adri ma yaqulu an salafina salih alladhina aghraqul maktabat fil kitabah fil juz'iyat ayudammuna bidzalika aydan. Juga saya tidak ngerti, kata penulis. Kira-kira mereka akan bilang apa tentang para ulama, para imam-imam yang mereka menghabiskan perpustakaan dibaca oleh mereka. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh. Tenggelam dalam juz'iyat juga. Bahkan mereka umurnya habis untuk nulis kitab. Ada yang bahkan belum sempat menikah. Sibuk dengan sekian banyak tulisan-tulisan dan pertanyaan-pertanyaan. Sampai ada yang imamnya ingin membantu. Ini Syekh al-Imam gak nikah-nikah, sibuk terus. Ini mau nikah. Siapa yang tidak mau nikah? Ayo, nikah. Dinikahkan oleh penguasanya, khalifahnya, dibayar biayanya, dicarikan istrinya, semuanya dia tinggal masuk kamar selesai. Habis akid, masuk kamar. Sudah selesai pikirnya raja ini, sudah saya nikahkan, sudah selesai. Ternyata seminggu kemudian istrinya mengeluh ke tuan raja, ke khalifah. Ya khalifah, sampai saat ini dia nggak menyentuh saya. Ajib, panggil lagi. Bagaimana kamu? Masa kamu nggak? Saya tidak sempat, wahai imam, wahai khalifah. Aku menulis. Dan ini pertanyaan setumpuk, wajib aku jawab. Bagaimana tanggung jawabku, mas'uliyah, amanah yang Allah pikulkan padaku. Ini pertanyaan dari seluruh penjuru. Mereka semua menanyakan fatwa, menanyakan ini dan sebagainya. Kalau mereka tidak jawab, aku khawatir mereka akan menyimpang, akan salah dalam mengamalkan. Sampai diumumkan oleh khalifah. Pengumuman, enggak boleh tanya selama sekian waktu. Nah, yang akhirnya melahirkan murid Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apakah bukan tenggelam dalam furu' itu? Kalau diketahui oleh para hizbiyin harakiyin. Wa man syabbahahum aidan subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Sungguh maha suci Engkau ya Allah, ini tuduhan yang sangat dusta atau kedustaan yang sangat besar. Wa min syubahihim aidan, dan subhat mereka juga. Yang berikutnya tadi baru subhat pertama. Tapi waktunya enggak ada. Masih berkait. Baik. Bismillah. Wa min syubahihim aidan, dan termasuk syubhat mereka juga yang berikutnya, al-khilafu fil furu'i sahlun. Karena masih berkaitan dengan yang tadi kita baca. Kata mereka, syubhat yang kedua, bahwa perselisihan dalam masalah furu' itu gampang, enggak perlu dipermasalahkan. Perselisihan dalam masalah furu' sahlun. Ini yubna ala syubhatil ula, syubhatil tsaniyah. Dibangun di atas syubhat pertama, muncul syubhat kedua. Setelah membagi bahwa agama ini ada usul, ada furu', kita harus mementingkan usul dan kita nggak perlu mementingkan furu', maka syubhat kedua, kalau berselisih masalah furu' itu nggak penting.
Kemudian mereka memakai prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ini berbeda-beda furuknya, cara sholatnya, cara puasanya, cara ibadahnya berbeda-beda. Gak apa-apa, yang penting kita satu. Satu kelompok, satu jamaah, JI, IJ, apalagi. Nah, IJA, nah, Islam jamaah. Muslimin saya hormati. Dikatakan wa min syubahihim hadhihi kalimah mutakhassisah an syubahis salifah. Ini adalah syubhat yang mutamakhisah, yang diringkas atau diambil dari syubhat yang pertama. Allati tuqarrir taqsim ad-din ila al-furu' ila usulin wa furu', yaitu yang membagi usul dan furu'. Wa hiya fil haqiqah thamaratun min thamaratiha. Berarti syubhat kedua ini merupakan hasil dan buah dari syubhat pertama. Bahkan dikatakan idil maqsudul akbar indal aktsariyin min hadha taqsim al-wusul ila hadhihi an-natijah. Bahkan sebagian besar mereka yang memakai syubhat usul dan furu', rata-rata tujuannya adalah untuk meremehkan furu' dan untuk menganggap gampang kalau berbeda-beda dalam masalah furu'. Wa hiya anna khilafuna fi hadhil furu' al-fiqhiyyah sahlun. Bahwa perbedaan kita dalam masalah furu' fiqh adalah gampang. Fala da'i li hadhil buhuth allati tuktab fil juz'iyat. Maka enggak perlu pakai membahas detail, membahas rinci masalah-masalah seperti itu. Masalah juz'iyat enggak penting. Berbeda-beda enggak apa-apa, enggak masalah. Itu gampang katanya. Wala da'i, enggak ada faktor pendorong untuk munaqasyat, untuk diskusi ilmiah, untuk berbicara masalah itu, untuk bahas, meneliti, membahas, enggak perlu katanya. Walakin na'mal fima ittafaqna alaih wa na'dzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Tetapi hendaklah kita mengamalkan apa yang kita sepakati dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Wa min muntaliqi hadhihi al-qa'idah, wa min muntalaq hadhihi al-aqidah, dan dari titik kaidah ini ta'amul haula ma'a syiah. Dengan syubhat ini mereka bisa bekerja sama dengan Syiah Rafidhah. Wa madahut Turabi, dan mereka memuji-muji At-Turabi, Hasan At-Turabi. Wa ghairuhu, dari kalangan dullal, yang sampai dullalnya mirip dengan Gus Dur di Indonesia. Jangan dianggap mereka itu begini dan begitu, tidak. Mereka sama, bahkan mirip dengan Gus Dur dan sejenisnya, yaitu liberal. Sampai mereka berupaya untuk menyatukan 3 agama samawi. Itu Turabi. Maka mereka Hizbiyun tadi yang memakai masalah syubhat yang kedua, kalau berbeda dalam masalah furu' itu kecil, tidak ada masalah, sehingga bisa kerjasama dengan Syiah. Apakah berbedanya dalam masalah furu'? Menurut mereka ya. Menurut mereka ya. Karena apa? Karena usulnya mereka tadi apa? Yang dianggap oleh mereka usul politik. Datang ini terjadi sungguh-sungguh dengan saya tahu dan saya hadiri. Ketika masih di Tengaran sana, ada seorang dari model seperti ini datang. Ini pejuang ini dari jihad di Afghanistan, pernah perang dia, nggak main-main. Datang, kemudian apa kalimatnya? Intinya saja, kalimatnya saya lupa satu persatunya. Kita jangan membantah Syiah. Syiah dengan kita sama musuhnya. Kita jangan bicara tentang Syiah. Karena Syiah sama kita musuhnya sama. Syiah musuhi Taghut, kita juga musuhi Taghut. Maka urusan antara kita dengan Syiah nanti setelah Taghut ini tumbang, baru kita bicarakan dengan Syiah. Apa maknanya? Maknanya adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Rahimahullah. Wajazahullahu khairan anna wa 'anil muslimin al-qari'in. Qala, dikatakan olehnya, oleh penulis rahimahullah, bahwasanya mereka sampai bisa bekerja sama dengan Syiah, wa madahut Turabi, memuji-muji Turabi dan lainnya dari orang-orang sesat dan para munharifin. Wa kana al-wajib an takuna al-qa'idah bihadha at-tarkib. Semestinya yang wajib kaidah tadi sepertinya susunannya begini. Na'mal fi ma tafaqna alaihi
wa ya'dzur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi ba'da at-tanasuh. Demikian dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Harusnya mereka itu memakai prinsipnya jangan begitu. Prinsipnya na'amal. Kita beramal apa yang kita sepakati dan kita menghormati apa yang kita berbeda setelah kita saling menasehati dan memperingatkan. Artinya tetap ada tanasuh, tetap ada dakwah, tetap ada pengingkaran terhadap kebatilan, tetap. Nggak bisa kita kemudian menganggap bahwa perbedaan tadi tidak perlu dibahas. Dan sudah kita baca kaidah-kaidah penerapan sunnah. Di antaranya hal fil mas'alatil ijtihadiyati inkar, apakah dalam masalah ijtihadiyah ada pengingkaran? Kalau dijawab bahwa ini juga ada pengingkaran, walaupun tidak perlu harus permusuhan kan? Karena masalah-masalah yang para ulama berijtihad dan berbeda ijtihadnya. Kalau pada masalah ini ada pengingkaran, apalagi pada masalah yang bukan ijtihadiyah, tetapi kesalahan, penyimpangan, penentangan terhadap Quran dan Sunnah, ya harus ditegur bahkan lebih keras. Apalagi pada penyimpangan-penyimpangan Syiah Rafidhah, penyimpangan Khawarij, penyimpangan Mu'tazilah, penyimpangan na'udzubillah, ya tentunya lebih-lebih lagi. Apa mungkin kita katakan dengan kaidah mereka? Kita saling hormat menghormati. Bayangkan kalau dai sudah termakan dengan syubhatnya ikhwanul muslimin ini, bangkit di mimbar, khutbah, nyatakan silahkan kalian mau berpuasa kayak apa saja, berbeda-beda nggak apa-apa, kalian sholat kayak apa saja nggak apa-apa, kalian berbuat apa saja nggak apa-apa, kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Selesai. Apa isinya khutbah itu? Apa isinya khutbah itu? Nggak ada isinya apa-apa. Kamu mengatakan yang ini yang benar, tetapi yang di bawahnya menyatakan, tapi saya punya pendapat berbeda. Gimana Ustaz? Ya, kita saling hormat menghormati apa yang kita punya. Lah manfaat khutbahmu apa? Kamu khutbah yang benar adalah ini salah. Kemudian orang tadi mengatakan, tapi saya berpendapat lain, yang salah itu menurut saya benar. Kita harus hormat menghormati apa yang kita berbeda. Gitu. Kalau terjadi subhat seperti ini memasyarakat, wallah, mengerikan. Akhirnya yang terjadi adalah aliran ibahiyah, aliran bolehiyah. Ibahiyah itu artinya mubah, semua boleh. Ini boleh, ini nggak apa-apa, semua aliran baik, semua pemahaman benar. Ini tapi yang ini yang itu bagaimana? Semuanya nggak apa-apa. Loh, gimana caranya? Salat yang ini yang apa yang itu yang benar, semuanya kamu kerjakan nggak apa-apa. Yang ini boleh, yang itu boleh, semuanya baik kok. Terus apa gunanya ada kamu, Ustaz? Kamu kan gunanya untuk ngajari. Tetapi kalau dibebaskan, namanya nggak ngajari. Muslimin yang saya hormati. Akhirnya jadi aliran semua boleh. Aliran ibahiyah. Na'udzubillah. Qala Imam Malik, wa qad su'ila an mas'alatin faqala. Ditanya Imam Malik. Kemudian beliau menjawab, la adri. Aku tidak tahu. Faqala lahu sa'il, maka si penanya tadi berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlah. Kata sebenarnya, ya Imam, ini pertanyaan ringan, pertanyaan gampang. Innama aradtu an u'lima bihal amir. Sesungguhnya aku tanya kepadamu hanya sekedar ingin memberitahu penguasa ini supaya engkau ngomong dan penguasa dengar. Wa kana sa'il dza qadar. Waktu itu penanyanya memang orang yang punya kedudukan, punya jabatan. Dia nanya, ya Imam, bagaimana di depan penguasa? Jawab oleh Imam Malik, la adri. Aku tidak tahu. Maka dia katakan, mas'alatun khafifatun sahlah. Ini masalah yang gampang, masalah yang ringan, kecil. Aku tanya bukan karena tidak tahu, sekedar pengen beritahu Imam. Maka ghadiba Malik. Maka marahlah Imam Malik rahimahullah. Dan kemudian berkata, mas'alatun khafifatun sahlah. Kamu katakan masalah sepele, masalah ringan, masalah kecil, gampang. Laisa fil ilmi syai'un khafif. Kata Imam Malik, sungguh dalam agama ini, dalam ilmu Islam ini, enggak ada masalah yang sepele. Amma sami'ta qaulallahi ta'ala, tidakkah engkau mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, sesungguh kami akan melemparkan kepadamu, memberikan kepadamu ucapan yang berat. Apa yang dimaksud oleh Allah qaulan tsaqila? Al-Qur'an. Inna sanulqi 'alaika
qaulan thaqila. Dan Al-Quran itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti dijuluki Al-Quran oleh Allah SWT dengan qaulan thaqila. Gak ada perkara yang remeh dalam agama ini. Semuanya akan ditanya. Wal ilmu kulluhu thaqil. Kata Imam Malik, maka ilmu ini seluruhnya berat. Wa bi khassah ma yusal anhu yaumil qiyamah. Khususnya apa yang akan ditanya nanti yaumil qiyamah. Karena semua amalan akan ditanya yaumil qiyamah, berarti semuanya penting. Akan dihisab, akan dihitung. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Berarti semuanya penting. Bukan perkara yang remeh atau kecil. Demikian dinukil dalam kitab Tertib Al-Madarik Al-Qadhi Iyad. Juz yang pertama, halaman 184. Wa qala al-Muqbili fi kitabih. Berkata al-Muqbili dalam kitabnya, al-alamu syamikh fi tafdil al-haq 'ala al-aba'i wal masyayikh. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya yang berjudul Al-Alamu Syamikh, gunung yang kokoh. Ini yang tidak goyah. Dalam masalah keutamaan hak di atas bapak-bapak dan syekh-syekh. Jadi kebenaran itu di atas para aba wal masyayikh. Harus lebih diutamakan, lebih daripada mengutamakan bapaknya sendiri. Harus diutamakan lebih daripada mengutamakan syekhnya sendiri. Qala dalam kitabnya Al-Muqbili berkata, "Anna an-nas istalahu 'ala intiza'i masail min umuri diyanat." Sesungguhnya manusia membuat istilah-istilah. 'Ala intiza'i masail min umuri diyanat, ketika berbeda atau berselisih dalam masalah-masalah agama. Minha ma kana fi salaf min al-wadihati al-ma'lumati min daruratud din. Apa yang merupakan dari salaf dari perkara yang jelas, maklum, adalah dari daruratud din, perkara-perkara penting dalam agama. Wa minha ma huwa bid'atun mahdhah muntamiyah ila ilmil awail, dan diantaranya ada yang merupakan kebid'ahan murni yang muncul dari ilmu-ilmu awail. Ila an qal innama nunabbi ala ba'di mafasidiha, tetapi kami akan mengingatkan beberapa kerusakan-kerusakan padanya. Famin dzalika annal insana awwala ma yuqri'u sam'uhu anna ad-din munqasimu ila usulin wa furu'. Di antara kerusakan-kerusakannya adalah manusia awal pertama diperdengarkan di telinganya adalah pembagian agama, usul dan furu'. Kenapa dikatakan awal pertama? Karena kebiasaan. Mereka mutaakhirin kalau ngajar begitu. Ajar bahwa kita akan mengajarkan usul, yaitu ini. Nanti katakan bahwa ini usul, yang ini furu'. Pertama ngajar diterangkan dulu usul dan furu', dan baru mulai apakah mengajar usul atau mengajarkan furu'. Berarti awal ma yuqri', apa pertama yang diperdengarkan dalam telinganya adalah pembagian. Kemudian berkata, wal furu'u sahlun. Setelah pembagian, kemudian berkata, adapun usul adalah perkara penting, tetapi furu' adalah sahlun, perkara gampang, remeh, perkara yang kecil. Inama sya'a qauluhum kullu mujtahidin musib fil furu'. Katanya, sesungguhnya tersebar ucapan kullu mujtahidin musib, semua orang yang beristihad adalah orang yang benar. Ini kata dia fil furu'. Inama sya'an fil usul. Maka urusan yang paling penting kita perhatikan adalah masalah usul. Kalau masalah furu', kullu mujtahidin musib. Semua mujtahid musib. Tepat apa enggak tepat? Namanya syubhat. Sepintas kayaknya benar. Katanya tadi kullu mujtahidin dapat pahala. Iya. Kullu mujtahidin dapat pahala, tapi bukan kullu mujtahidin musib. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, innama ijtahadal hakim fa asab, dan ijtahadal hakim fa akhta, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika beristihad seorang hakim kemudian benar, dan jika beristihad seorang hakim dan kemudian salah. Berarti ada yang salah, ada yang benar, tidak semuanya musib. Hati-hati.
Jangan sampai tertipu dengan bahasa mereka. Mereka menyebarkan syubhat, kullu mujtahidin musib fil furu'. Semua mujtahid benar dalam masalah furu'. Akhirnya mereka katakan semua kelompok benar. Ini zaman sekarang. Muncul kalimat itu. Bergeser lagi. Dari hadis kepada ucapan mereka sampai ke ucapan hizbiyin harakin hari ini bahwa semua kelompok benar. Jamaah tabligh bagus, baik. Ikhwan muslimin, masya Allah, semangat, rapi dan sebagainya. Para mereka yang berjihad juga mereka adalah orang-orang yang semangat, bagus. Mereka punya kelebihan dalam keberaniannya, semangatnya jihad fisabilillah dan seterusnya. Salafi juga bagus, akidahnya bagus walaupun orangnya banyak kasar-kasar. Kata mereka, bukan kata saya. Walaupun dalam masalah lain mereka itu begini dan begitu, tapi mereka mementingkan akidah bagus. Akhirnya semua baik. Kemudian setelah mengatakan semua baik dengan dalil tadi, syubhat tadi, mereka berkata, maka boleh mengambil kebaikan dari mana saja. Ambil semangatnya dari para mujahidin, dalam tanda petik, maksudnya para teroris, para pengacau keamanan, para pemberontak. Itu mereka juluki mujahidin. Kita ambil semangat jihadnya dari mereka. Kita ambil akhlaknya dari jemaah tabligh. Kita ambil dalam kerapian berorganisasi dari ikhwan muslimin. Kita ambil apa lagi? Akidahnya dari salaf. Sepintas kelihatannya benar. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, di balik itu semua, itu mereka mencerca para salafus saleh. Kenapa? Karena dianggap akhlak jangan dari salaf. Memang salaf akhlaknya jelek, para salafus saleh. Masalah jihad jangan dari salaf, dari mereka para pemberontak itu, para teroris dan para mujahidin, kata mereka, mujahidin dalam tanda petik. Apakah para salaf tidak jihad? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang aja. Kalimat-kalimat yang mengerikan, yang meremehkan para salafus saleh, mengecilkan mereka para salafus saleh. Kembali kepada ucapan penulis rahimahullah taala. Qala, dikatakan penulis masih menukil ucapan Al-Muqbili rahimahullah. Man lam ya'rifha fadinuhu munsalim. Usul ini yang penting, kata dia. Kalau furu', kullu mujtahidin musib. Semua orang benar, enggak ada yang salah, benar semua. Tetapi usul, fadinu, barang siapa tidak kenal usul, maka dinun munsalim. Perhatikan, kalimat-kalimat senada dengan ini selalu diucapkan oleh mereka ketika memulai mengajarkan tauhid. Tauhid ala mereka ya. Selalu itu. Bahwa ini agama ini ada usul, ada furu'. Nah, usul ini yang penting. Kalau furu' begini. Maka usul ini penting. Kalau sampai rusak usulnya, bahaya. Agamanya akan rusak. Fayastaqiru hadza 'inda talib. Maka karena itu merupakan muqaddimah, awal pertama dosen yang ngajar, dosen filsafat, itu dibahas. Maka kira-kira bagaimana mahasiswanya? Mereka para mahasiswa ini mulai dicekoki pertama kali tentang usul dan furu', kemudian meremehkan furu' dan kemudian mementingkan usul. Yastaqirru hadza 'inda talib wa huwa ya'lam min nafsihi annahu lam yuftar ala tahqiq tilkal mabahith. Akhirnya mantap di hati para pelajar-pelajar tadi, para mahasiswa tadi, dan kemudian dia tahu dari dirinya bahwa dia belum ahli dalam bidang tersebut. Maka dia duduk untuk ngaji sama mereka. Wala yahmil nafsahu an yuqal fihi inna dinahu munzalim. Maka dia takut, enggak berani kalau sampai dikatakan agamanya rusak. Waduh, bahaya kalau agama saya rusak. Maka bahas usul. Siyama wa qad yakunu dzalika salm fi afwahi ba'dihim yablughul kufur. Bahkan sampai yang munzalim tadi kerusakannya sampai mencapai kekafiran, kata mereka. Maka sangat takut. Akhirnya mereka belajar usul dan tidak mau menengok ke yang furu'. Wah, itu gampang. Tidak penting. Fa idza nusyi'a al-atba'u ala anna al-khilafa fil furu'i sahlun, kalau sudah dibentuk para pemuda dengan didikan tarbiyah bahwasanya perselisihan dalam furu' itu gampang, wa inna masya'an fil usul, sesungguhnya yang penting itu adalah usulnya, hasala min dzalika saddun an sabilillah. Akhirnya terjadilah
saddun an sabilillah. Terjadilah penghalangan terhadap agama Allah. Kalau orang kafir yasudduna an sabilillah, jelas terang-terangan. Benar-benar yasudduna an sabilillah fi'lan wa qawlan. Musyrikin jahiliyah menentang dakwah Rasulullah dan mereka yasudduna an sabilillah dengan terang-terangan. Rasulullah menyatakan beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lainnya. Jangan percaya, dia bukan Rasul. Berimanlah bahwa aku adalah Rasul. Jangan percaya, dia kadzdzab. Langsung ditentang. Dengan perbuatan mereka juga. Bukan hanya dengan ucapannya. Tetapi ini, ucapannya saya mengajarkan Islam, berdakwah, da'i, dan seterusnya. Ustaz, tetapi ketika berbicara tentang usul dan furu', akibatnya sama. Yasudduna an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah. Sehingga mereka tidak membahas masalah ibadah, tidak membahas masalah fiqih, tidak mengerti tentang masalah taharah, enggak mengerti haid dan nifas, enggak mengerti mereka masalah perkara-perkara fiqih, enggak mengerti. Sebab selalu dicerca, selalu dijelekkan, selalu dianggap remeh kecil, enggak ada apa-apanya, enggak penting. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa taghrir bil jahalatil mubtadi'in. Itu adalah tipuan yang menipu para jahalah, orang-orang bodoh, wal mubtadi'in, dan orang-orang pemula. Fala yulquna li hadhihi al furu'i balan. Akhirnya mereka para pemula dan orang-orang bodoh tadi yang diajari oleh para mubtadi' tadi, akhirnya la yulquna li hadhihi al furu'i balan, enggak pernah mempedulikan furu' sama sekali. Wala yuqimuna laha waznan, dan tidak pernah menganggap ada nilainya, ada beratnya, enggak pernah. Wala yabdhuluna juhdahum fit tawassul ilal haq, mereka tidak pernah berupaya untuk tawassul ilal haq, untuk mencapai kebenaran dalam masalah ibadahnya. Yang benar mana sih? Salat yang benar seperti apa? Puasa yang benar seperti apa? Haji yang benar seperti apa? Enggak pernah terbetik keinginan. Kenapa? Karena mereka menganggap sama, mau begini mau begitu semuanya benar, karena semua ijtihad benar. Fatadbulul adhan, akhirnya pikiran-pikiran mereka menjadi buntu. Wa taksidu aswaqul ilm, akhirnya bangkrut pasar-pasar ilmu, nggak laku. Ini kajian apa? Kajian fiqh, sedikit yang hadir. Ini kajian apa? Kajian taharah, sedikit yang hadir. Ini bab apa? Oh, ini bab masalah bimbingan haji. Sedikit yang hadir. Ini bab apa? Oh, ini bab masalah fikih, masalah ini, masalah itu. Masalah dagang, masalah jual beli. Sahih. Itu gampang, enggak penting. Akhirnya suqul ilm taksud. Bangkrut, enggak laku. Karena syubhat tadi. Wa tufja bijili asbah ma yakunu bil ajmawat, kullu dzalika wa ad'afu mudha'afah minal mafasid. Ini masih ucapan beliau Al-Muqbil rahimahullah. Dan juga akhirnya mereka dikejutkan dengan generasi yang sangat bodoh, sangat awam, gak ngerti agamanya sendiri. Bahkan terjadi kerusakan yang lebih besar dari itu. Beliau berkata, dan kita yang melihat kenyataan terjadi di zaman kita. Muncul generasi yang gak ngerti apa-apa. Wanita-wanitanya gak ngerti masalah membersihkan dirinya dari haid, gak ngerti. Taharah setelah haid gak paham. Sampai-sampai mereka gak ngerti kalau haid itu gak boleh sholat, gak ngerti. Loh, masa gak boleh sholat? Ini produk-produk taksimuddin. Ini produk-produk syubhat yang menyatakan bahwa masalah furu itu gak penting. Akhirnya hasilnya seperti itu. Yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan mafasid yang bermula dari kebodohan, yang kebodohannya bermula dari taksimiddin dan kemudian meremehkan furu'. Wa min syubhahim aydan, syubhat berikutnya, annal muslimin al-yawm yu'anuna dha'fan syadidan. Katanya, syubhat yang berikutnya, nanti kalian jawab sendiri. Insyaallah bisa menjawab. Bahwa sekarang ini kaum muslimin dalam keadaan lemah, dalam keadaan diinjak-injak, dalam keadaan kaum muslimin dibantai di mana-mana. Maka kita harus mementingkan ini daripada masalah-masalah furu', masalah-masalah
sunnah, masalah potong kuku, masalah jenggot, masalah jubah, masalah segala macam. Kita ini menghadapi musuh orang-orang kafir, musyrikin. Kita sedang dalam keadaan genting, dalam keadaan tegang, terus. Masya Allah, seperti orang yang berpidato memberi semangat mujahidin yang sudah membawa senjata mereka semuanya. Seperti tahrir. Ini juga syubhat yang berikutnya. Karena muslimin dalam keadaan sedang menghadapi orang-orang kafir, maka jangan kita mementingkan sunnah. Bisa tuh dibantah? Nah. Hah? Atau enggak? Nah, nasallahu taufiq wal afiyah. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk membantahnya, untuk menjawabnya. Yang jelas pada ringkasnya adalah apa yang mereka bicarakan. Satu, kedustaan. Kedua, su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan yakin, dengan pasti, wa anna sebentar ayatnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, atau in tansurullaha yansurkum. Ini janji Allah. Kalau kita berada di atas hak, imanan wa amalan, dalam masalah iman, keyakinan, dan juga dalam masalah pengamalan, insyaallah Allah akan menangkan. Jangan khawatir. Ya toh? Jangan khawatir. Pertama, beritanya dilebih-lebihkan. Dustanya bukan dusta 100%. Ada benernya sedikit, tapi yang perlu dikorting banyak. Bisa 70%, bisa 90%. Sedikit ini, bumbunya sekian. Maka kalau mereka berbicara, ini sekarang kau muslim sedang genting, sedang diinjak, sedang tegang, sedang begini, ini adalah dalam bahaya besar. Korting 80% atau 90%. Mereka selalu membahas seperti itu dalam majalahnya, dalam bukunya, dalam ceramahnya, dalam kajiannya, dalam semuanya. Majalah mereka adalah majalah-majalah yang seperti itu. Majalah kalahan. Kalah terus. Isinya muslimin dibantai, muslimin dijak-injak, dan muslimin. Ya coba, majalah mereka selalu begitu. Agar kalian diambil muslimin, agar kalian mementingkan ambil muslimin, jangan mementingkan masalah burur. Ini syubhat dari mereka. Yang syubhat itu terus dikembangkan dalam bentuk-bentuk lain dan bahasa-bahasa lain yang intinya sama. Artinya ini besar, ini besar, ini besar, ini besar. Yang itu tuh enggak besar, kecil. Sehingga enggak perlu dibahas dalam majalah mereka, enggak perlu dibahas dalam kitab mereka, dalam buku mereka, dalam kajian mereka, enggak perlu. Nasallahu taufiq wa afiyah, nasallahu salam wa afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka. Semoga Allah berikan bimbingan kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin ila tauhid was sunnah. Dibimbing ila tauhid was sunnah. Semoga Allah Taala memberikan bimbingan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin ke dalam ilmu wal amal. Ilmunya dan amalnya. Dan semoga Allah Taala memberikan taufik agar kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis silmi kaffah. Nasallahu taufiq. Wassalam. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairullahi. Sebelum pertanyaan, bahwa apa yang saya katakan kecil tadi adalah nguji dan ngetes saja. Bisa jawab kecil. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Sesungguhnya jangan kita meremehkan masalah apapun. Kita harus tanya kepada mereka. Kadang ada yang bisa kita jawab. Ternyata ketika menjawab, mereka terjawab. Mereka bungkam. Tetapi kita menjawab terjerumus dalam kesalahan yang lain. Ada Qadariyah dibantah. Dianya masuk dalam Jabriyah. Ini terjadi. Seperti Ibnu Sulaiman. Yang membantah Qadariyah, akhirnya mereka Jabriyah. Ada yang membantah orang yang mentakwil-takwilkan sifat, jatuhnya kemana? Ke dalam tamtsil. Mereka menakwilkan sifat tangan jadi sifat lain dan sebagainya. Oh, itu bukan tangan, maksudnya kekuasaan. Dibantah. Tapi karena semangatnya membantah berlebihan, akhirnya melampaui batas, menyatakan tangannya tangan seperti kita punya tangan. Jatuh dia ke dalam tamtsil. Sehingga hati-hati. Kita mudah-mudahan Allah Taala beri taufik untuk membantah apa yang dikatakan oleh mereka dengan bimbingan Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdul Karim. Kalau ada kesempatan berikutnya biiznillah. Sampai jam berapa? Jam 2 udah kelewat.